Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Dampak Sistem Zonasi Terhadap Siswa, yaitu oleh saya, Afif Ulul Albab dengan NIM 262 dan teman saya Muhammad Aulia Putra dengan NIM 253. Untuk penjelasan materi ini akan dilakukan oleh Putra. Kepada Putra, saya persilakan. Ya, terima kasih Afif. Langsung di sini saja, langsung ke bagian latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Sistem zonasi adalah penataan reformasi sekolah mulai dari taman kanak-kanak, TK sehingga sekolah menengah atas SMA. Menurut petunjuk teknis Juknis PPDB Jawa Tengah tahun ajaran 2019-2020, sistem zonasi adalah pembagian wilayah desa atau kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan usulan dari musyawarah kerja kepala sekolah MKKS. Untuk pendaftaran PPDB SMA negeri di Jawa Tengah, penerapan sistem zonasi memakai jarak antara tempat tinggal dengan sekolah sebagai kriteria penyusun zonasi. Ada 3 macam zona, yaitu zona 1 atau A, zona 2 atau zona B, dan zona 3 atau luar zona itu zona C. Sistem zonasi mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam sistem PPDB yang melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2018 F Setiawan et al 2021. Meskipun sudah lama diterapkannya sistem zonasi di Indonesia pada beberapa lokasi tertentu, namun masih banyak dampak positif dan negatif yang dirasakan. Dampak positif yaitu terlaksananya tujuan dari berlakunya sistem zonasi. Dampak negatifnya yaitu masih ada tingkatan kefavoritan sekolah yang belum merata sehingga siswa ingin melanjutkan sekolah ke sekolah tersebut. Banyak siswa yang berkurangnya niat belajar karena tidak diterima di sekolah yang diinginkan karena berlakunya sistem zonasi. Penyebab utama dari dampak negatif adalah banyaknya siswa yang kurang paham terkait sistem zonasi ini. Untuk siswa melanjutkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif, meskipun sekarang sudah banyak siswa yang mengungkapkan dampak positif, namun masih ada dampak negatifnya. Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka dalam melihat permasalahan yang ada di lapangan dan memberikan edukasi di setiap sekolah agar mampu membuat para siswa paham akan pentingnya sistem zonasi. Selanjutnya, memfasilitasi seluruh sekolah di Indonesia dengan fasilitas yang mumpuni secara merata ke setiap sekolah sehingga dapat mengurangi masalah ekonomi siswa terhadap pembelajarannya. Next. Kajian pustaka. Menurut Edi Sutanta dalam jurnal Hasbiallah dan Jakaria 2018, secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama yang bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan fungsi guna mencapai suatu tujuan. Hasbiallah dan Jakaria 2018 menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi adalah kegiatan atau elemen yang dilakukan untuk membagi suatu lokasi atau daerah untuk penataan sekolah menurut lokasinya. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Menurut Prof. Dr. Sugiono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Prof. M.E. Winarno, metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang cermat dan sistematis. Jenis-jenis metode penelitian yang ada 9 diantaranya adalah historis, deskriptif, perkembangan kasus, kalosional, eksperimental, kuansi eksperimental semu, kasus komparatif, dan tindakan. Secara umum, penelitian dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu survei dan eksperimen. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data tentang karakteristik suatu. Metode ini digunakan juga untuk menguji beberapa hipotesis dan sampel yang diambil untuk suatu populasi. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner atau wawancara. Hasil ini, metodologi penelitian ini berupa generalisasi. Next. Kajian pustaka. Reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Koefisien reliabilitas mengindikasikan adanya stabilitas skor yang didapatkan oleh individu yang merefleksikan adanya proses reproduksi skor. Skor tersebut stabil bila skor yang didapat pada suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama. Makna lain reliabilitas dalam terminologi stabilitas adalah subjek yang dikenal pengukuran akan penempati ranking yang relatif sama pada testing yang terpisah dengan alat tes yang ekuivalen. Pendefinisian validitas tes dapat diawali dengan melihat secara etimologi. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau
instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Regresi linier berganda regresi linier berganda adalah model regresi linier yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multilinear regression. Pada dasarnya, regresi linier berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor. Skala data yang dimaksud di atas adalah pada semua variabel, terutama variabel terikat. Pada regresi linier, tidak menutup kemungkinan digunakannya data dummy pada variabel bebas, yaitu pada regresi linier dengan dummy. Next. Terima kasih, Mas Putra. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Metode penelitian adalah suatu kegiatan atau langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mencari informasi berupa data dan diproses secara ilmiah untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kasual komparatif. Metode penelitian komparatif bertujuan menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat melalui pengamatan data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Dugaan masih adanya dampak negatif dari sistem zonasi ini adalah karena kurangnya pemahaman terkait sistem zonasi dan manfaatnya. Dengan keadaan itu, siswa tidak tahu bahwa siswa itu sudah mendapatkan dampak positif dari tujuan sistem zonasi, melainkan siswa hanya sadar bahwa sistem zonasi itu banyak mengeluarkan atau menghasilkan dampak negatif. Secara umum, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dampak sistem zonasi terhadap siswa adalah metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah survei. Jadi penelitian ini penulis kita melakukan survei dengan mengirim kuesioner kepada sampel tujuan yaitu siswa. Penelitian ini dimulai pada tanggal 29 November 2021. Sesuai dengan judul penelitian ini, responden yang dibutuhkan adalah seorang siswa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif yaitu survei. Model survei yang digunakan adalah kuesioner. Pembuatan kuesioner dilakukan pada Google Form yang bisa dilakukan secara daring, mengingat pada waktu itu kondisi wabah COVID-19 sangat membuat resah. Teknik penyebaran kuesioner ini menggunakan media sosial berupa Telegram, WhatsApp, dan Instagram. Dengan dijawabnya survei tersebut, penulis dapat mengetahui apa yang dirasakan siswa terkait berlakunya sistem zonasi dan jadi tahu penyebab siswa masih merasakan dampak negatif dari sistem zonasi ini. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa langkah menuju tujuan penelitian ini semakin terbukanya yaitu dapat mengurangi dampak negatif sistem zonasi tanpa mengurangi dampak positif yang selama ini sudah dirasakan oleh siswa. Lalu analisis. Yang pertama dilakukan setelah mengumpulkan data dari hasil jawab kuesioner yaitu uji validitas dan reliabilitas. Hasil dari uji tersebut dapat dikatakan data dari penelitian ini adalah valid dan reliable setelah diuji sesuai rumus pada Excel.
yaitu seperti ini. Setelah mengelompokkan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner, akan menghasilkan data seperti ini, yaitu di mana X1 adalah pertanyaan pertama sampai dengan X7 adalah pertanyaan terakhir, dan responden yang saya gunakan untuk uji validitas dan reliabilitas adalah 30. Setelah itu untuk pertama kali kita harus membuat variabel, yaitu pertama adalah variabel RxY, di mana variabel RxY ini adalah nilai dari perhitungan, yaitu dengan cara seperti ini, Pearson, yaitu Pearson antara tabel pada X1 dan tabel total. Oh ya, sebelumnya untuk tabel total itu berisi nilai dari summarize atau ditambahnya nilai seperti ini dari responden pertama, dia akan ditambahkan menjadi total, lalu begitu pula terus sampai responden ke 30 atau yang terakhir. Nah, untuk menghitung RxY seperti ini. Yang digunakan adalah Pearson, lalu kita memblok nilai dari X1, yaitu pada pertanyaan pertama dari setiap responden dengan totalnya. Itu akan menghasilkan nilai seperti ini. Ya. Lalu lakukan juga terhadap X2 dengan total, X3 dengan total, sampai dengan X7. Setelah itu kami menghitung T-hitung, di mana cara menghitung T-hitungnya itu adalah menggunakan seperti ini, yaitu menggunakan SKRT atau SKRT itu seperti akar pangkat 2 pada perhitungan matematika biasa. Nah, untuk proses perhitungannya seperti ini, di mana yang pertama kali kita menyebutkan sama dengan, lalu SKRT di mana di dalam kurung SKRT adalah 30 min 2, di mana 30 adalah banyak responden. Lalu 2 ini adalah ketentuan dari rumus yang telah disediakan. Lalu dikali dengan nilai RX yang ada di atasnya, yaitu yang telah dihitung dengan yang tadi. Lalu setelah itu kami menariknya ini, lalu ini bisa ditarik sampai sini untuk melihat nilai dari T-hitung dari X1 hingga X7. Lalu untuk melihat nilai T-tabel, maka melakukan rumus seperti ini, yaitu TINV, di mana 0,5 adalah alfa yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu 30 adalah banyak dari responden. Nah, lalu untuk mempermudah pengerjaan mencari validitas, maka kita tarik juga ini ke sini meskipun tidak akan ada yang berubah seperti itu. Lalu untuk proses mencari nilai apakah data ini adalah valid atau tidak, maka dapat dilakukan rumus seperti ini. Nah, ini jika T-hitung lebih besar daripada T-tabel, maka nilai yang akan diterima adalah nilai valid. Dan jika nilai T-tabel lebih besar daripada T-hitung atau kebalikannya, maka data bisa dibilang tidak valid. Nah, untuk itu kami melakukan ini agar dapat mengetahui apakah data valid atau tidak. Setelah itu saya dapat tarik sampai pada variabel X7 atau pertanyaan ke-7. Maka dapat dilihat bahwa nilai yang tampil di sini adalah valid. Jadi nilai pada penelitian ini bisa dibilang valid. Lalu untuk mencari nilai reliabilitas, yang pertama kali dilakukan adalah mencari nilai varian, di mana nilai varian ini rumusnya varian. Rumus ini sudah dibuat oleh Excel untuk mempermudah kita melakukan uji, ya, tentunya uji ini. Nah, dengan format seperti ini. Kita menginputkan sama dengan, lalu var ini di mana var adalah varian. Lalu kita blok pada tabel pertama, pada tabel X1 ini, blok. Nah, setelah itu akan muncul nilai varian. Setelah muncul nilai varian ini,
kita bisa tarik hingga X7 bahkan hingga total. Karena nilai total itu nanti akan dibutuhkan. Saya ingatkan kembali, nilai total adalah nilai summarize atau nilai yang telah ditambahkan dari setiap responden, nilai yang telah responden inputkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita membuat n baru, variabel n baru yang dimana n adalah di sini adalah 7. Nah, di sini mengapa 7? Karena pertanyaan yang ada pada kuesioner kami, yaitu pertanyaannya sebanyak 7. Selanjutnya, kita menghitung sigma, di mana sigma itu adalah summarize dari nilai varian X1 hingga X7. Summarize itu adalah penjumlahan, yaitu berarti penjumlahan nilai varian dari X1 hingga X7. Setelah itu mencari nilai crossbar, di mana rumus crossbar itu seperti ini. Nah, di mana n ini adalah n dibagi dengan sigma dikurangi 1. Setelah itu dikali dengan 1 min n dibagi dengan total dari nilai varian. Lalu untuk mengecek nilai variabel atau tidak, maka dapat dilakukan dengan rumus seperti ini. Yaitu ketika di mana nilai crossbar itu lebih besar daripada 0,6, maka data dapat dikatakan reliable. Untuk data ini kita mempunyai nilai crossbar yang lebih dari 0,6, yaitu 0,6306074, dan bisa dikatakan bahwa data ini adalah reliable. Lalu, analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda atau multiple linear regression. Untuk perhitungan regresi linear berganda pada penelitian ini menggunakan Python pada tools Visual Studio Code. Berikut adalah hasil dari regresi linear menggunakan program dengan bahasa pemrograman Python, yaitu satu variabel pada data ini berperan sebagai variabel dependen, yaitu dengan variabel yang berisi pertanyaan apakah Anda puas dengan sistem zonasi. Kemudian variabel bebas yang digunakan adalah 6 pertanyaan sebagai variabel bebas yang terkait dengan variabel dependen. Nah, untuk regresi linear berganda dikerjakan pada coding Python seperti ini. Yang pertama dilakukan, kita harus mendownload modul atau mengimport modul, yaitu Pandas, NumPy, Plotly, dan Matplotlib, dan Sklearn. Itu modul yang dibutuhkan pada perhitungan multiple linear regression. Lalu setelah itu tidak lupa dalam folder ini selain menggunakan file Python juga menggunakan file Excel atau XLSX. Lalu kami memanggil data, di mana data itu ada pada Pandas dengan membaca Excel, yaitu dengan nama Excelnya adalah systemzonasi.xlsx. Lalu ketika di-run akan menampilkan hasil dari kumpulan data tadi yang ada pada file Excel, di mana adalah rekap dari semuanya, rekap dari nilai dari hasil jawab responden. Nah, seperti ini. Selanjutnya, melakukan data kolom, di mana bertujuan agar mempermudah untuk menentukan data apakah itu dependen atau independen. Setelah melakukan data kolom, setelah di-run, maka hasilnya seperti ini, dan dapat disimpulkan bahwa data variabel bebas adalah
ya adalah pertanyaan yang atas ini, dan variabel dependennya adalah paling bawah, yaitu apakah Anda puas dengan sistem zonasi. Setelah saya lakukan data kolom. Setelah itu saya menggunakan metode linear regression ya. Setelah itu dapat dilihat bahwa nilai aktualnya adalah seperti berikut, yaitu seperti ini. Dan nilai predik yang telah ditemukan dari proses perkodingan ini adalah sebagai berikut. Dan dapat kita lihat diagramnya seperti ini, di mana yang biru ini adalah aktual, dan yang orange atau jingga ini adalah predik, di mana dapat dilihat dari bar ini ya, nilainya itu dapat dikatakan stabil, karena nilai dari aktual mendekati nilai prediksi yang telah dilakukan. Gitu. Kemudian kita mencari nilai dari MAE, MSE, dan RMSE, di mana nilai dari MAE atau mean absolute error yaitu 0,51 sekian, dan nilai dari MSE atau mean square error adalah 0,435 dan sekian. Lalu untuk nilai RMSE atau root mean square error adalah 0,660 sekian. Nah, dapat dilihat dari data ini karena nilai kurang dari 0, karena nilai kurang dari 1 yaitu 0,5, 0,4, 0,6 ini dapat dikatakan data dari penelitian ini cukup bagus karena nilainya tidak lebih dari 1. Nilai dari MAE, MSE, dan RMSE. Kemudian kesimpulan. Dari hasil validitas dan reliabilitas data, dapat dikatakan valid dan reliable karena sudah memenuhi syarat tertentu untuk dikatakan valid dan reliable. Kesimpulan dari data terhadap responden setelah dihitung modusnya, itu modus adalah paling banyak dipilih dari setiap pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama ya, responden memberikan nilai 4, artinya responden itu memberikan nilai paling banyak atau gimana ya? Nilai yang paling banyak responden pilih adalah nilai 4 pada pertanyaan sistem zonasi terhadap pengaruh sistem zonasi terhadap proses pembelajaran. Hasil tersebut dapat dikatakan lumayan mempengaruhi ya. Nilai 4 itu karena dekat 5 kan ya. Berarti sistem zonasi ini bisa dikatakan dapat mempengaruhi pembelajaran siswa. Lalu yang pertanyaan kedua, responden memberikan nilai 3 untuk pertanyaan dampak yang dirasakan dari sistem zonasi. Hasil tersebut menunjukkan keseimbangan antara dampak positif dan negatif ya yang dirasakan karena 3, yaitu berarti 50 positif dan 50 negatif, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, responden memberikan nilai 3 juga untuk pertanyaan pengaruh sistem zonasi terhadap semangat belajar siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden dapat dikatakan mempunyai semangat belajar sebesar 50% karena nilai dari seluruhnya. Karena nilai yang kita inputkan itu ada 5 ya, antara 1 sampai 5, dan nilai 5 itu adalah nilai semangat belajar yang tinggi. Di sini responden banyak memilih nilai 3. Jadi dapat bisa disimpulkan masih semangat ya, masih semangat untuk belajar gitu. Lalu pertanyaan yang keempat, responden memberikan nilai 3 untuk pertanyaan pengaruh sistem zonasi terhadap aktivitas di luar sekolah. Nilai 3 ini untuk pertanyaan pengaruh sistem zonasi terhadap aktivitas luar sekolah ini sangat bahaya ya, karena dapat seperti ini, karena hasil tersebut itu menunjukkan bahwa dapat dilihat ya bahwa sistem zonasi mempengaruhi aktivitas di luar sekolah. Hal itu sangat berbahaya karena dapat mengganggu waktu healing siswa atau responden. Di mana kan biasanya kalau ketika kita sekolah
kan kita akan fokus terhadap sekolah. Kan ketika kita sudah di luar sekolah, maka kita selain dengan untuk apa ya, seperti ketika kita telah lelah belajar, maka kita akan melakukan refreshing. Nah, ketika sistem zonasi dengan berlakunya sistem zonasi ini mengganggu aktivitas di luar sekolah siswa, itu sangat bahaya ya. Dan nilai 3 ini cukup besar menurut saya, menurut kami gitu kan. Lalu yang kelima, responden memberikan nilai 3 untuk pertanyaan pengaruh sistem zonasi terhadap perekonomian keluarga. Nilai 3 ini dapat dikatakan berpengaruh ya. Hal tersebut sangat berbahaya karena hal ini juga akan mempengaruhi ke segala aspek dari siswa dan membuat dampak yang dirasakan adalah dampak negatif. Karena ekonomi itu ya seperti kebutuhan lah ya, kebutuhan dari siswa. Dan jika ini menyangkut dan jika ini berdampak pada pembelajaran siswa, maka akan sangat merugikan. Lalu untuk pertanyaan yang keenam, responden memilih nilai 3 untuk kesetujuan responden terhadap berlakunya sistem zonasi. Dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai ini cukup baik ya, karena nilai ini kan 3 ya, 3 itu udah lumayan cukup baik, cukup setuju lah berarti siswa itu untuk berlakunya sistem zonasi ini. Lalu untuk yang pertanyaan terakhir, responden memberikan nilai 4 untuk kepuasannya terhadap berlakunya sistem zonasi. Nilai tersebut dapat dikatakan lumayan tidak puas ya, karena nilai puas itu saya beri di angka 1 dan nilai sangat tidak puas saya beri di angka 5. Jadi karena responden banyak memilih nilai 4, maka dapat dikatakan siswa itu masih kurang puas terhadap berlakunya sistem zonasi. Berarti dapat dikatakan bahwa sistem zonasi masih ada dampak negatif yang dirasakan oleh siswa dari sistem itu. Selanjutnya pada hasil dari regresi linier ganda tadi, dari hasil coding Python, jadi nilai aktual dan prediction yaitu sebesar 0,800 dan saya ulang, untuk nilai aktual dan prediction yaitu nilai terbesarnya adalah 0,8, nilai gimana ya? Nilai perbandingan, nilai jarak terbesar adalah 0,8 dan terkecilnya adalah 0,1 sekian, 0,109381. Nilai dari setiap error yaitu MAE 0,5 dan MSE 0,4 dan RMSE yaitu 0,6. Dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa data dari penelitian kami itu dapat dikatakan bagus. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.